Hai, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bu Andira. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang tokoh dan penokohan dalam cerita. Mari kita simak penjelasannya. Dalam unsur intrinsik pada sebuah cerita terdapat tokoh. Apa sih yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita yang memiliki peran penting atau disebut juga pelaku cerita. Tanpa adanya tokoh, sebuah cerita akan sulit dibuat dan sulit menyampaikan pesan pada pembaca. Tokoh dalam berbagai cerita tidak selalu berbentuk manusia, tapi bisa juga hewan seperti pada cerita fabel. Atau ada juga beberapa cerita fantasi yang memiliki tokoh berupa benda mati yang dibuat seolah hidup. Bahkan ada beberapa cerita yang memberi tokoh dengan hanya berupa kata ganti seperti aku, kamu, dia, mereka, dan lain sebagainya. Contohnya seperti cerita Si Kancil dan Pak Tani. Tokohnya antara lain yaitu Si Kancil, Pak Tani, dan Bu Tani. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan untuk mendukung tokoh utama. Berdasarkan watak dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tokoh protagonis, yang kedua ada tokoh antagonis, yang ketiga ada tokoh tritagonis. Tokoh protagonis memiliki watak yang baik dan positif, sedangkan antagonis memiliki watak yang buruk dan negatif. Kemudian tritagonis, tokoh ini disebut juga sebagai tokoh penengah yang digambarkan dengan watak yang bijak. Selanjutnya adalah penokohan. Dalam sebuah cerita, tokoh digambarkan memiliki sifat atau watak tertentu. Penggambaran watak ini bisa disebut sebagai penokohan. Dalam sebuah cerita, tokoh juga menjadi pembawa pesan yang dapat diteladani oleh pembaca. Contoh sifat yang bisa diteladani, misalnya rajin, cerdas, ramah, rendah hati, pemberani, jujur, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga sifat yang tidak patut untuk diteladani. Misalnya, malas, sombong, jahat, pembohong, kikir, tamak atau serakah, dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan tokoh dan penokohan dalam cerita. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.